Shalom, selamat kembali bertemu di dalam Tuhan. Selamat mendengarkan renungan firman Tuhan yang juga nanti akan diiringi dengan sebuah lagu yang lahir daripada perenungan firman Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini boleh membangkitkan kita dan menyegarkan kita semuanya. Renungan ini saya ambil dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12, ayat 11 dan selanjutnya saudara. Saya bacakan buat saudara. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahannya, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri tidak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ya, saudaraku ya. Sudah melihat di sini bagaimana percakapan antara Musa dengan Tuhan, saudaraku ya. Karena sebelumnya Tuhan marah karena tegar tengkuknya orang Israel. Lalu Tuhan berkata, aku nggak mau berjalan bersama-sama dengan kamu, tapi malaikatku yang akan berjalan mengiring kamu. Itu di dalam ayat yang kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara ya. Dan perhatikan di sana bahwa dalam hidup kita, memang kita ini banyak kesalahan dan dosa. Dan mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita dan berkorban untuk kita. Dan itu merupakan sebuah kasih karunia yang luar biasa. Dan lebih lagi, Tuhan mengatakan, Musa, aku tuh mengenal namamu loh. Engkau itu mendapatkan kasih karunia. Itu adalah saudara dan saya. Saudara dikenal oleh Tuhan dan mendapatkan kasih karunia. Saudara perlihatkan di sana dalam percakapan antara Musa dan Tuhan, betapa unggulnya seseorang yang mendapatkan kasih karunia dikenal oleh Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tunjukkanlah jalanmu, perlihatkanlah kemuliaanmu. Lalu Tuhan berkata, permintaanmu aku mendengarkannya, aku memperhatikannya, karena kau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Jadi saudara bersyukurlah kalau saudara, karena kasih karunia saudara diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus, saudara mendapatkan kasih karunia. Sehingga ketika saudara berdoa, sesuatu berdoa yang baik, sesuatu yang dalam kehendak Bapa, sesuatu dalam hati Bapa itu mau menyenangkan, saudara mendapatkannya. Bahkan kemuliaan, saudara berdoa, perlihatkanlah kemuliaanku. Tuhan juga aku akan memperlihatkan kemuliaanku kepada kamu. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara bersama dengan Tuhan selama mengiring Tuhan? Saya yakin, ingatlah bahwa kasih karunia Allah ini yang memampukan saudara untuk mengerti bahwa memang hidup kita ini mendapatkan sebuah kasih karunia daripada Tuhan. Dan kasih karunia itu membuat kita senang mengiring Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah saudara diberkati? Biarlah menjadi doa saudara. Jangan saudara minder. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada saudara. Dan dia tidak akan meninggalkan saudara. Karena saudara dikenal oleh Tuhan dan mendapatkan kasih karunia. Amin. Haleluya. Bapa,
bersyukur. Kau mengenal namaku, ku sadari beruntungnya diriku mendapat kasih karuniamu. Bapa, aku bersyukur Kau mengenal namaku, ku sadari beruntungnya diriku mendapatkan kasih karuniamu. Kini aku berdoa, nyatakanlah pribadimu, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, agar ku lebih mengenalmu. Janganlah penyertaanmu menjauh, hanya itulah kelebihanku, hingga kemuliaanmu nyata dalam hidupku. Kini aku berdoa, nyatakanlah pribadimu, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, agar ku lebih mengenalmu. Janganlah penyertaanmu menjauh, hanya itulah kelebihanku, hingga kemuliaanmu nyata dalam hidupku. Janganlah penyertaanmu menjauh, hanya itulah kelebihanku, hingga kemuliaanmu nyata dalam hidupku, hingga kemuliaanmu nyata dalam hidupku, hingga kemuliaanmu nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Itu saja yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Betapa kita ini bersyukur dan berterima kasih. Dan janganlah penyertaan Tuhan menjauh daripada kita, dengan kita menjaga hidup kita menurut jalan-jalannya Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.